menjadi tokoh itu ya berat, amanah itu pasti berat. Ya. Tapi ya kalau bisa dibilang ya itulah keindahan kita berorganisasi. Pasti amanah itu akan menjadi indah setelah kita merasakannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Note Podcast bersama saya Suci Ramadhani. Ya, pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang bisa dikatakan sebagai aktivis perempuan di Kabupaten Sinjai. Ya, untuk lebih jelasnya saya persilahkan kepada Kakanda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Aulia. Saya bisa dikatakan sama seperti yang dikatakan Kakanda Suci. Saya aktivis, ya bisa dibilang aktivis mahasiswa yang masih aktif di perkuliahan. Dan mungkin sebentar lah kita akan berkenalan dengan organisasi saya. Oke, jadi asal Kakanda ini dari mana? Saya aslinya orang Bulukumba. Oke, Bulukumba. Ya. Dan tapi kuliahnya di Sinjai. Baik, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu proses perjalanannya mulai dari SMA misalnya sampai bisa mengambil kampus ini di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Oke. Jadi ya kalau masalah cerita, masalah perjalanan mungkin 1 jam atau 2 jam tidak bisa diselesaikan di sini. Tapi mungkin juga saya akan menyampaikan beberapa cerita singkat lah dari kehidupan saya. Saya lahir di Bulukumba, kemudian semuanya sampai sekolah menengah atas ya di Bulukumba, ya. Dan diberikan amanah ya kuliah di sini. SD, SMP, SMA itu saya di Bulukumba. Ya, tapi kenapa saya di Sinjai ya? Itu bisa dibilang bisa dikatakan ya keterpaksaan ya. Keterpaksaan ya. Terpaksa ya. Kenapa bisa terpaksa? Karena ya orang tua, masalah orang tua, kemudian ya orang tua juga ya menyuruh kalau diberikan amanah kan sebagai anak harusnya oke-oke aja. Kebahagiaan orang tua kan kebahagiaan kita juga. Oke, baik, jadi karena keterpaksaan ya dari orang tua. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kakak ambil jurusan apa di Universitas Muhammadiyah Sinjai dan sudah semester berapa? Oke, saya ambil jurusan di administrasi publik ya. Kemudian untuk semester ya bisa dibilang semester akhir lah. Sudah menyusun ya? Iya, sudah menyusun. Insya Allah. Baik, dengar-dengar Kakanda ini aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Mungkin bisa dijelaskan kapan mulai bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan di bidang apa saja yang diambil oleh Kakanda ini yang diamanahkan. Silahkan. Baik, saya aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Saya masuk kuliah kan 2017. DAD itu 2018. Oke. Saya DAD ya. Pasti anak-anak Muhammadiyah di sini yang kuliah di kampus Muhammadiyah pasti tahu lah. Kalau di kampus Muhammadiyah itu kewajiban untuk DAD.
Jadi saya adik-adiknya di di Universitas Muhammadiyah Sinjai yang dulunya ya STISIP ya. Oke. Karena sekarang kan digabung. Ya. Kemudian bidang-bidang apa yang saya ambil di Kata Mahasiswa Muhammadiyah? Sebelum itu di Kata Mahasiswa Muhammadiyah ya tidak langsung tidak langsung menjadi pimpinan. Saya diamanahkan menjadi sekretaris bidang Imawati. Ya bisa dibilang bidang keperempuanan di Kata Mahasiswa Muhammadiyah Sinjai. Ya kemudian ya disusul di tahun-tahun berikutnya 3 tahun berselang sampai sekarang ya saya tidak pernah pindah bidang. Saya tetap di Imawati. Ya, tetap di Imawati. Insyaallah. Imawati Tulen ini berarti. Ya, kalau bisa dibilang Imawati Tulennya itu alhamdulillah mudah-mudahan sampai akhir hayat ya bisa dibilang. Ya, insyaallah ya jadi Imawati Tulen nih. Oke, pertanyaan saya, apa sih yang membuat kakak ini tertarik masuk di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Ya, pertama-tama sama ya, saya kuliah di universitas juga ada keterpaksaan. Jadi terpaksa. Pada saat DAD juga saya juga terpaksa. Ya, DAD kan sistem pengkaderan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi saya terpaksa pertama, tapi saya juga penasaran. IMM tuh gimana sih ya? IMM tuh kelihatannya anak-anak baik gitu. Saya tuh dulu anti sama orang-orang yang pakai kerudung besar, kemudian alim. Ya, meskipun saya kemarin waktu SMA saya anak madrasah aliyah, iya. Saya anti sekali sama mereka. Saya takut karena saya tahu saya ini banyak dosa kali ya. Masya Allah. Iya dulunya ya Allah, Masya Allah ya. Takut ketemu mereka. Kemudian setelah saya ikut-ikut sama kajian, kemudian kegiatan-kegiatan mereka, kok rasa nyaman. Rasa nyaman, iya, Masya Allah. Nyaman. Kemudian, oh iya ternyata di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri ya nggak separah yang saya pikirkan. Ternyata luar biasa ya. Dan sekarang kalau bisa dibilang nyaman itu bisa dibilang bisa di taraf cinta mungkin ya. Saya sudah cinta dengan IMM, saya sudah cinta dengan ikatan saya mungkin itu. Ya. Baik. Tadi Kakanda ini Ketua Bidang Imawati PC IMM Sinjai. Nah, pertanyaan saya kemudian, apa sih progres yang kemudian Kakak canangkan ini ketika menjabat di PC IMM Sinjai sebagai Ketua Bidang Imawati? Jadi dari dulu dulu saya mau bukan hanya para imawati perempuan-perempuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini bukan hanya bisa bisa kajian aja, kemudian beragama aja gitu, tapi juga bisa ya andil di masyarakat, kemudian bisa turut serta di masyarakat sebagai lidah masyarakat ya, karena kebanyakan anak-anak organisasi agama itu ya kebanyakan takut ya cewek-cewek atau perempuan-perempuannya pasti takut keluar, takut menyuarakan suaranya, takut menyampaikan aspirasinya. Saya maunya enggak seperti itu. Organisasi para imawati ini harus mempunyai skill, kemudian mempunyai kesadaran terhadap sosial, kemudian juga tidak melupakan agama, tidak melupakan Tuhannya gitu. Itu saja. Masya Allah. Nah, kemudian kembali lagi berbicara mengenai Imawati, menurut kakak apa sih itu sebenarnya Imawati? Apa sih yang membedakan Imawati dengan perempuan-perempuan yang di luar sana mungkin? Jadi kalau bisa dibilang Imawati itu sama aja sebenarnya perempuan, tapi
yang membedakan itu kita di Imawati itu ya pastinya di kadar, Oke, di di kadar. adik-adik. Kemudian yang membedakan itu ya pasti mereka mempunyai 3 landasan. Yang Oke. pertama agama, kemudian sosial, kemudian apa em, kepintaran dan lain-lain. intelektual, gitu, oke. Ya, intelektual. Gitu. Gitu saja. Oke, jadi Imawati itu yang di Kader ya, di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, kira-kira selain di Kader saja apa yang membedakan itu Imawati dengan perempuan-perempuan di luar sana lah, kira-kira apa? Oke. Kalau saya ya, menurut saya yang membedakan seorang Imawati dengan perempuan-perempuan yang di luar sana ya, di luar sana ya, kalau Imawati ya perempuan-perempuan di sana hanya mementingkan ya satu saja ya satu saja yang tadi saya sebutkan ya, intelektual, kemudian religiusitas atau agama atau sosialnya. Ya kalau di Imawati itu harus ini yang 3 ini harus mereka pentingkan ini. Kalau di luar sana perempuan maunya ya satu-satu saja ya Imawati harus itu ya mementingkan ketiga itu saja. Oke, mementingkan 3 yang tadi ya, trilogi. Iya. Oke. Baik. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, kakak ini kan menaungi 2 kampus PTM di Sinjai. Nah, kira-kira bagaimana sih kondisi Imawati pada hari ini menurut kakak? Apakah memuaskan atau mengenaskan? Masya Allah, saya persilahkan. Oke, bisa dibilang kalau masalah kondisi ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah banyak yang sadar, banyak yang Masya sudah Allah, sadar. Kalau bisa dibilang kalau luar biasa tidak ya, tapi mudah-mudahan ya, yang terlihat di mata saya itu ya baik-baiknya, Amin. tapi ya buruk-buruknya nggak tahu di belakang. Jadi kalau masalah bagaimana sekarang keadaannya Imawati ya seperti itu. Memuaskan atau Antara mengenaskan? memuaskan atau ya mungkin karena kita sebagai manusia juga tidak tahu ya bagaimana sikap seorang Imawati atau perilaku sebenarnya seorang Imawati. Entah yang saya pertama lihat luar biasa, kemudian Masya Allah, tapi mungkin di belakang saya nggak tahu kan ya. Tapi mudah-mudahan saya doakan Imawati di Sinjai itu ya baik-baik saja. Jangan sampai tidak baik-baik saja itu. Oke, baik. Nah, berbicara mengenai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, pasti kan ada Imawan dengan Imawati. Nah, bagaimana sih sebenarnya batasan pergaulan ini Imawan dengan Imawati menurut kakak? Oke, jadi untuk batasan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri ya, bisa dibilang Imawan dan Imawati itu sebagai partner kerja. Jadi kalau masalah batasan ya sesuai dengan syariat Islam ya, karena kita ini berlandaskan agama loh. Kita boleh saja aktif di organisasi, boleh saja mempunyai intelektual yang luar biasa, tapi jangan lupa juga kita ini hamba, kita ini punya Tuhan. Jadi kalau masih untuk dibilang batasannya masih sesuai dengan syariat agama Islam. Oke, baik. Nah, sesuai dengan syariat ya. Iya. Baik. Kemudian kembali lagi mengenai amanah kakak di Ketua Bidang Imawati PCIMM Sinjai. Pernah nggak sih kakak merasakan berat mengemban amanah ini sebagai seorang Imawati? Oke. Jadi kalau masalah amanah itu ya semua orang kakak pun pasti merasakan bagaimana itu dikatakan amanah kak ya. Ya kalau pasti berat lah kak, karena kita ini akan menjadi patron, akan menjadi tokoh untuk anak-anak atau teman-teman atau adik-adik Imawati. Salah melangkah pun kita akan
kita akan disalahkan, ya kita akan bisa dibilang menjadi tokoh itu ya berat, amanah itu pasti berat, ya. Tapi ya kalau bisa dibilang ya itulah keindahan kita berorganisasi. Pasti amanah itu akan menjadi indah setelah kita merasakannya sendiri. Jadi ya diikhlaskan saja. Kalau amanah ya berat tapi diikhlaskan saja. Oke, jadi hanya keikhlasan ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kita membahas mengenai lingkup persyarikatan Muhammadiyah. Nah, pertanyaan saya kemudian, kenapa sih kemudian apa kekacauan masih ada? Padahal kan agama sudah ada. Oke. Kalau masalah kekacauan, kekacauan dari terbentuknya bumi pun itu ya. Banyak perdebatan antara Tuhan dengan malaikat ya. Kemudian diciptakannya manusia pun menjadi perdebatan. Kemudian di akhir pun ya, kakak pasti tahu ketika setan berjanji akan mengganggu kita, membantu kita ketika mencari teman ya, mencari teman di neraka. Pastinya ada keterikatan di situ. Kalau masalah perdebatan, kenapa ketika masih ada agama Islam, kenapa masih ada tapi kenapa ada perdebatan? Itu ya semua rencana Allah ya, semua rencana Allah. Dan di Islam pun sudah menyatakan bahwa perbedaan itu menjadi sebuah keindahan ya, menjadi sebuah keindahan. Kalau masalah perdebatan itu ya tergantung, karena kan kita ini manusia mempunyai otak yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Pastinya kembar pun itu tidak bisa kita bisa samakan 100% ya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa agama ada Islam ya, kekacauan, tapi kan ada agama untuk menjadi menjadi benteng dari perdebatan itu ya, tergantung manusianya. Sama seperti ketika malaikat bertanya kepada Allah bahwa wahai Allah, kenapa engkau menciptakan manusia? Ya, padahal manusia ini akan membuat pertumpahan darah saja di muka bumi. Maka Allah mengatakan bahwa ya saya lebih tahu daripada kamu. Ya. Allah itu mempunyai alasan dari semua ini, perdebatan, kesalahpahaman, kemudian peperangan. Kalau bisa dibilang pertanyaannya pasti mengatakan, kok Allah egois sekali, ya? Kok Allah egois sekali? Jadi tapi sebenarnya Allah tidak egois. Allah hanya mencari apakah hambaku ini bisa menjadi amanah ya, amanah ketika saya memberikan perselisihan di antaranya, memberikan perbedaan di antara mereka. Apakah mereka masih amanah dengan apa yang saya perintahkan ketika saya menciptakan dia? Ya, itu. Baik. Nah, kenapa kemudian saya bertanya tadi masih ada kekacauan kan di negara Finlandia itu kan negara yang non agama, tapi kenapa dia bisa negara paling bahagia begitu? Nah, kenapa kira-kira menurut kakak ini? Jadi agama ya, kemudian Finlandia itu termasuk agama yang termasuk negara yang paling bahagia di dunia, paling bahagia, kemudian damai tanpa agama, tanpa agama. Kita tidak boleh terlena dengan kedamaian ya, tidak boleh terlena dengan ketenangan ya. Allah memberikan ketenangan. Belum tentu Allah tidak
memberikan kesakitan pada akhirnya ya. Oke, Masya Allah. Sesuatu yang diciptakan Allah itu tidak selamanya indah dan tidak selamanya sakit. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Finlandia itu negara yang damai tanpa agama, ya belum tentu Allah akan selamanya mendamaikan negara itu, ya. Oke. Negara itu. Tapi hanya Allah yang tahu, ya. Hanya Allah yang tahu. Karena kan Wallahu alam. kita kan di sini bicara agama ya, Oke. bicara agama. Jadi saya mendiksikan masalah agama. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kenapa harus Finlandia yang Negara paling damai bahagia, ya. kenapa bukan Indonesia atau Ya. Arab ya yang damai, ya mungkin dari situlah Allah memberikan sebuah rencana rencana bagi hamba-hambanya. Mungkin disitulah kita, andai ketika Indonesia masih damai-damai saja, ya kita tidak tahu akhirnya bagaimana. Tapi ketika seperti ini ya tidak damai, kalau bisa dibilang tidak damai atau tidak sejahtera, mungkin kita kita kan sudah mengenal bagaimana menyelesaikan masalah seperti ini dari menyelesaikan masalah di negara kita. Jadi semua punya alasannya masing-masing gitu. Baik, nah pertanyaan ke saya kemudian tentang agama Islam. Bagaimana pandangan kakak ini mengenai agama Islam yang hari ini sudah nyaris kehilangan nilai sosialnya begitu? Ya. Kalau bisa dibilang nyaris hilang, ya bukan sebenarnya nyaris hilang sih, tapi kesadaran manusianya itu ya, kesadaran hamba-hamba dari Allah ini kurang, ya kurang. Maka dari itu ya sebagai orang yang beragama Islam, ya kita diperintahkan untuk saling menyampaikan kepada teman-teman kita. Oke lah kalau kita masih antara turun naik ya imannya. Turun naik imannya. Kalau kita masih sadar ya sampaikan kepada teman-teman kita, ini loh yang benar, ini loh yang sebenarnya harus kita lakukan. Siapa lagi kalau bukan kita yang merubah siapa lagi kalau bukan kita yang merubah atau memperbaiki agama kita. Ya, kasihan. Banyak perbedaan yang bisa membuat kita ya berperang dingin. Bisa dibilang perang dingin loh. Ini tidak terang-terangan ya maksud saya. Jadi perbedaan ini membuat kita ya saya yang benar, dia yang salah. Mereka pun mengatakan saya yang benar, dia yang salah, mereka yang salah. Jadi di agama Islam itu tidak semua kebenaran itu ya bukan pada manusianya tapi pada Tuhannya. Ketika kita melakukan sesuatu jangan menganggap benar loh. Ini tidak benar. Tapi kembalikan kepada Tuhan kita. Hanya Tuhan yang tahu bahwa ini loh yang benar. Ya. Siapa tahu ya yang kita katakan benar ini adalah kesalahan dan yang mereka katakan yang menurut kita salah ya sebenarnya benar dari Tuhan itu. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi di Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, pertanyaan saya kemudian, kira-kira Muhammadiyah hari ini sesuaikah dengan apa yang diinginkan atau diimpikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Menurut kakak bagaimana? Jadi kalau bisa dibilang bisa dikatakan keinginan Kiai Ahmad Dahlan ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwasanya Islam yang sebenar-benarnya, Islam yang sebenar-benarnya. Sampai hari kiamat pun ya, Islam yang sebenar-benarnya pun
tidak bisa kita ketahui sebenarnya Islam itu yang benar bagaimana. Apalagi kita yang apalagi kita yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad pasti kita merasa yang benar, yang mana sih yang benar ya, yang mana sih yang benar. Kalau saya pikir ya, kembali lagi ya, tujuan di Muhammadiyah itu kan mengusahakan, ya mengusahakan saja. Kalau tidak membentuk ya, hanya mengusahakan bagaimana ini Islam ini mampu ya, mampu sesuai dengan agama Islam yang sebenar-benarnya. Para penganut agama Islam ini mampu menjadi hamba yang sesuai dengan keinginan Allah ya. Kalau keinginan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya mungkin sedang diusahakan sampai sekarang. Sampai sekarang masih diusahakan. Wallahu alam ya, mungkin karena kita juga belum pernah hanya mengusahakan kita sebagai ortom di Muhammadiyah, dari ayahanda sampai adinda, kita berusaha untuk menjadikan beberapa masyarakat ya, beberapa, tidak semuanya tapi beberapa yang sadar. Sadar. Baik. Nah, kita kembali lagi di bidang Imawati itu sendiri. Nah, di Sinjai masih kurang ya perempuan yang diberi bangku di DPR misalnya. Nah, bagaimana pandangan kakak mengenai perempuan yang belum diberikan, biar 50% lah, belum diberikan keterlibatan di panggung-panggung misalnya di kursi DPR misalnya. Nah, bagaimana pandangan kakak, apakah kira-kira saran untuk misalnya di pemerintah di Kabupaten Sinjai sendiri? Saya persilahkan. Ya, jadi kalau masalah ya politik ya, politik ya, saya pastinya sebagai perempuan ya, bapak-bapak pemerintah atau ibu-ibu pemerintah di luar sana ya, bolehlah ya ditambah-tambah sedikit, masa 25% saja. Ya, tapi alhamdulillah ya sekarang sudah bertambah. Tahun kemarin kan masih minim sekali perempuan-perempuan perpolitikan ya. Sudah beberapa kursi ya kita pakai di pemerintahan. Tapi semoga selanjutnya ya perempuan-perempuan di Indonesia itu sendiri mampu ya dilibatkan di perpolitikan ya. Alhamdulillah ya sekarang di masanya Bapak Jokowi ya sudah bertambah beberapa persen. Jadi semoga persenan itu bertambah sampai ya minimal 45-50% lah ya, laki-laki dan perempuan ya. Kan di Islam itu sendiri ya perempuan dan laki-laki itu ya sama derajatnya. Yang membedakan itu keimanan mereka. Jadi ya bapak-bapak ya kita sama ya. Nah, kemudian sebenarnya perempuan itu terjun di dunia perpolitikan menurut kakak dan menurut di IMM itu sendiri sebenarnya bisa sih atau bagaimana? Iya. Jadi perempuan yang terjun di perpolitikan ya boleh saja. Yang penting sebagai perempuan ya tidak boleh juga terlalu ya, perempuan kan selalu mementingkan perasaannya bukan logikanya. Kebanyakan laki-laki ya yang logikanya, mungkin itu yang membuat bapak-bapak atau ibu-ibu di pemerintahan hanya memberikan sedikit kursi saja. Tapi menurut saya ya sah-sah saja. Apalagi perempuan mungkin punya potensi di situ. Mungkin
kakak mungkin ya mempunyai potensi Masya di Allah. perpolitikan, Amin. ya daripada laki-laki ya di luar sana ya sah-sah saja. Oke. Kenapa tidak? Ya kita sekarang kan di era bebas. Kita bebas menyampaikan menyampaikan diri kita bahwa kita ini potensinya di sini. Oke, Kenapa harus apa ya? Kenapa harus dibentengi lagi kalau punya potensi di sini? Ya harusnya potensi ya membuat kita jatuh itu ya ketika potensi kita tidak bisa ditingkatkan. Ya seharusnya negara itu melihat bagaimana potensi setiap Tidak melihat gender orangnya, ya. setiap Oke. warganya. Heeh. Ya. Siapa tahu di masyarakat itu mungkin banyak perempuan yang mempunyai potensi di beberapa tempat atau dinas-dinas atau bahkan menjadi presiden atau petinggi-petinggi negara. Ya, siapa tahu seperti itu. Kakak sendiri berminat tidak terjun di dunia politik? Kalau masalah terjun di dunia politik saya sudah. Saya kan kuliahnya di administrasi Oke. publik. Ya. Jadi pastinya akan terjun di sosial dan perpolitikan. Oke. Bahkan saya kuliah pun belajar politik kok. Ya. Jadi kalau Kira-kira kalau kakak ditawari satu kursi di dunia perpolitikan, apakah kakak bersedia atau bagaimana? Oke, kalau masalah siap dan tidak siapnya ya, untuk sekarang ya, insya Allah ketika potensi itu ada. Oke. Tapi kalau tidak ada potensi ya, mau di mana lagi? Mungkin potensi saya di tempat lain ya. Jadi ketika Allah sudah mengizinkan saya ya, pastinya insya Allah saya akan Iya. ikut. Oke, amin. Nah, kemudian kan IMM itu kan dikenal dengan tidak berpolitik praktis. Iya. Nah, kira-kira menurut kakak ini bagaimana? Kan kakak tadi mengatakan bahwa saya siap jika diberikan satu kursi. Nah, menurut kakak di IMM itu sebenarnya dia berpolitik praktis atau tidak sih? Iya. Kalau masalah politik praktis itu ya di Muhammadiyah, bukan hanya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tapi di Oke, Muhammadiyah itu siap. sendiri, ayahanda menekankan kepada kader-kadernya bahwa jangan berpolitik praktis, ya, jangan berpolitik praktis. Politik praktis ini menyampaikan bahwa saya ini seperti ini. Saya ini akan mencalonkan diri saya menjadi politikus, ya. Pilih saya karena saya kader ini, ya, Masya saya kader Muhammadiyah. Oke. Tapi itulah namanya politik praktis. Kalau saya itu ya salah, salah, disalahkan. Kesadaranlah yang harus dibangun di masyarakat bahwasanya kita sebagai politikus tidak boleh mengsekte-sektekan Iya, sekte ya. mengsekte-sektekan diri kita bahwa ini saya, organisasi ini saya. Tapi ketika kita menjadi politikus menjadi politikus itu kita harus bermasyarakat, mampu tidak menampakkan bahwa diri saya ini seperti ini. Saya ini masyarakat biasa. Ya, kalau masalah kamu anak organisasi ini, kamu ini organisasinya ini dan ini, saya mungkin salah ya menurut saya. Salah. Jadi Karena salah. ya ketika bisa dikatakan mungkin menambah sama saja mengurangi atau menambah ya sebenarnya mengurangi pemilih ya untuk kakak-kakak atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau berpolitik ya harusnya jangan mensektekan diri kalian karena kalian akan mendapatkan penambahan pemilih atau mengurangi pemilih kalian. Ya takutnya
oh anak organisasi ini jangan mi deh ya, bahasa bahasa ya bahasa Sinjaya, jangan mi deh saya pilih karena kan anak organisasi ini, saya orang organisasi ini. Oke. Ya, mungkin Baik. itu. Jadi itu tadi mengenai politik ya. Iya. Nah, kemudian kita berbicara kembali mengenai perempuan secara umum. Nah, di luar sana banyak orang yang beranggapan bahwa perempuan itu rentan terkena pelecehan seksual. Nah, pandangan kakak sendiri mengenai perempuan tentang pelecehan seksual itu bagaimana, Kak? Karena kan saya pernah membaca artikel bahwa bagaimanapun pembungkusnya ini seorang perempuan yang dikenakan itu tidak akan menjamin perempuan ini terkena pelecehan. Iya. Silahkan, Kak. Jadi kalau bisa dikatakan sama seperti yang kakak katakan bahwa perempuan itu rentan ya, rentan terkena pelecehan seksual. Ya benar. Apalagi di Indonesia ini banyak marak kekerasan seksual, Ya. banyak kekerasan yang berdampak di psikologi perempuan. Depresi ya. Iya, takutnya ya banyak perempuan-perempuan yang tidak mampu lagi menjadi ya perempuan yang bisa dibilang banyak yang takut menjadi perempuan ya. Ya, tapi sebenarnya bukan hanya perempuan loh Kak ya. Bukan hanya perempuan yang Terkena, iya. ya, Laki-laki juga. Iya. Oke. Laki-laki pun mampu menjadi Bisa menjadi korban. Iya, boneka dari kekerasan seksual. Jadi kalau bisa dibilang ya ditakutkan banyak perempuan-perempuan di Indonesia itu sendiri mengurung dirinya untuk tidak bersosial kepada masyarakat karena banyak maraknya kekerasan. Jadi sebenarnya jawaban dari permasalahan ini yakni kesadaran diri. Ya, kesadaran diri sebagai perempuan. Bahwasanya kekerasan seksual atau kekerasan yang kita dapatkan itu bukan hanya terlihat ya, bisa terlihat, tapi banyak juga loh kekerasan yang bisa dibilang tidak terlihat. Ya, banyak juga. Jadi pelajaran tentang kekerasan seksual atau kekerasan itu perlu di masyarakat ya, perlu di masyarakat ya, banyak permasalahan kekerasan karena masyarakat kolot dengan permasalahan ini, masih tabu ya masyarakat. Tabu. Apalagi ya sedikit-sedikit nggak usah cerita ini, nggak usah cerita itu, karena kan kelihatan nggak baik gitu. Tapi sebenarnya harusnya kita sadar bahwa diri kita ini sebagai perempuan harus berusaha berusaha untuk mengantisipasi kekerasan ini. Jangan sampai kekerasan ini terjadi kepada kita ya. Terjadi kepada kita, apalagi di suku Bugis ya. Apalagi di suku Bugis itu ya bisa dibilang kekerasan marak terjadi karena pernikahan dini. Pernikahan dini. Jadi permasalahan yang pertama ya ditakutkan. Ya, kan masyarakat mengatakan bahwa lebih baik menikah di awal daripada terkena sesuatu di akhir gitu. Ya, mengertilah. Gitu. Jadi lebih baik dinikahkan, lebih baik dinikahkan. Ketika sudah ditahu, oh ya ini pacaran, ya dinikahkan. Bahkan baru-baru kemarin loh ada anak-anak SMP yang perempuannya kelas 2, yang laki-lakinya sudah kelas 3 dinikahkan. Karena ya bisa dibilang hubungan keluarga, kemudian kedekatan. Jadi dinikahkan saja. Jadi ini yang harusnya diubah di pemikiran masyarakat ya. Tugas kita sebagai mahasiswa menyampaikan kepada masyarakat, ini loh ya Bu ya,
sebenarnya tidak boleh. Oke. Apalagi di segi psikologi itu sendiri, ketika kita dinikahkan pada saat usia dini itu akan menimbulkan apa ya, yang harusnya matang tanpa menikah, sebelum menikah, Ya. kita dimatangkan ketika nikah. Oke. Ya. Dan itu membuat ya pemikiran-pemikiran banyak yang rancu sebenarnya. Ya, boleh ditanyakan sama orang yang menikah ya. Tapi orang tua kita mengatakan saya juga Kakak sudah menikah? Atau belum? Oke, kalau Oke. masalah seperti itu mungkin ya bisa belum ya. Tapi ya prinsip saya seperti ini, bahwasanya kematangan ya, Ya. kematangan seorang perempuan dan laki-laki itu bukan diukur dari pernikahannya, Oke. sudah punya anaknya atau bagaimananya, tapi bagaimana dia merubah pola pikir menjadi lebih dewasa, menyelesaikan masalah. Karena ketika kita dinikahkan ketika pada usia-usia dini, bagaimana kita cepat menyelesaikan permasalahan. Permasalahan diri kita saja belum tahu bagaimana kita menyelesaikannya, apalagi kita sebagai orang-orang dewasa belum bisa ya menyelesaikan 100% ya, menyelesaikan 100% permasalahan di diri kita, apalagi di umur-umur 12 tahun yang dipikirannya hanya menikah. Bukan bermain. Oke, bermain. Ya, bermain kemudian bersenang-senang. Oke. Jadi ya kalau menurut saya para ibu-ibu dan bapak-bapak kalau lihat anaknya rancu atau Sosialisasi. bagaimana ya, nggak usah dinikahkan dulu, disampaikan dulu sebenarnya ini loh yang salah nak, ya begini. Jadi sebagai ibu atau bapak harus mempunyai menyelesaikan permasalahan tanpa berpikiran pendek. Harus menyelesaikan masalah ini sampai bagaimana anak itu dewasa. Oke. Ya, bagaimana anak itu dewasa. Jadi kalau masalah kembali lagi ke kekerasan seksual, 40% ya 40% kekerasan seksual itu terjadi oleh pasangan ya, pasangan antara pacar atau suami atau bahkan teman laki-laki yang bisa dibilang bukan bukan bisa teman dekat, hanya teman dekat. 40%nya orang yang tidak dikenal. Jadi sebenarnya ketika kita menikahkan anak kita bukan penyelesaian masalah, tapi menambah masalah sebenarnya. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, contohnya anak ketika anak ya mendapatkan kekerasan seksual sama pacarnya, kemudian dinikahkan. Dia berpikir bahwa saya dinikahkan sama orang-orang yang melecehkan saya dong, dan psikologi saya akan terganggu. Itu membuat kita ya, contohnya kita ya dinikahkan di usia dini seperti itu, pasti bagaimana sampai seperti ini, apalagi dengan laki-laki yang sudah belum siap menafkahi anak orang ya, hanya mampu menikah tapi tidak mampu menafkahkan. Persoalan pelampiasan nafsu ya. Hanya menyampaikan nafsu saja. Jadi ketika sudah tidak ada lagi keinginan ya, akan menimbulkan kekerasan. Contohnya KDRT ya. KDRT itu disebabkan oleh beberapa faktor, atau ketidakinginan atau minum-minuman keras dan lain-lain, itu terjadi ketika di KDRT. Jadi ketika bisa dibilang ya itu ya pernikahan dini yang mampu pernikahan dini salah satunya ya penyebabnya. Jadi salah satu contoh yang kuat untuk meningkatkan
Popularitas iya. kekerasan seksual. Oke. Kekerasan seksual Iya. di Indonesia itu sendiri. Jadi Oke. untuk bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang melihat ini, ya, mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Amin. Bahwasanya sebagai orang tua atau warga Indonesia ya percaya bahwa kalau bukan kita yang merubah potensi kekerasan seksual ini, siapa lagi? Oke. Ya, siapa lagi yang mampu menyelesaikan permasalahan ini? Bagi yang pelaku-pelaku yang mudah-mudahan disadarkan ya, Amin. disadarkan bahwa sebenarnya kalian punya ibu, kalian punya keluarga perempuan, kalian punya anak atau mungkin akan menjadi seorang ayah dan anak kalian perempuan, berpikirlah ya, berpikir bahwasanya ketika kalian menyakiti seorang perempuan, sama saja kalian menyakiti Pesan buat laki-laki ya. betul. Oke. Pelaku sebenarnya. Oke, pelaku. Dan hanya laki-laki tapi perempuan juga. Iya, bukan Nah, hanya perempuan. Oke, gitu. terakhir kemudian apa harapan kakak ini untuk imawan dan imawati di luar sana mengenai kekerasan seksual, terkhusus kepada imawan dan imawati? Jadi menurut saya keinginan saya Iya. nantinya di imawan dan imawati ataupun perempuan dan laki-laki di luar Iya. sana, mudah-mudahan teman-teman semua mampu mengenal diri kalian Oke. itu berharga, ya kalian berharga. Jadi silahkan belajar Mengembangkan bahwasanya potensi kalian diri. harus Ya. harus mengetahui sebenarnya bagaimana sih sebenarnya menyelesaikan kekerasan seksual ini, Oke. menyelesaikan permasalahan seperti ini. Apalagi kita sebagai mahasiswa pastinya banyak yang merasakan kekerasan, Iya. kekerasan. Nah, yang mengatakan banyak dosen-dosen atau para pendidik yang harusnya mendidik dan mengayomi kita, tapi malah membuat kita tidak mampu mencari rumah lagi. Iya, Padahal iya. seharusnya mereka lah yang menjadi rumah, ya, menjadi rumah. Jadi para mahasiswa ya berhati-hatilah, ya, jangan percaya ya, kalau masalah nilai itu biasa saja, ya, dunia saja. Tapi Oke. ketika kalian sudah tidak ditahu lagi bagaimana nantinya ke depannya, ya, bagaimana lagi? Iya. Kalau telur sudah pecah, mau diapa lagi? Tidak bisa lagi diutuhkan. Ya, di lem pun akan terlihat bentuk yang tidak beraturan. Ya, Oke. jadi bagi perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana yang pernah merasakan kekerasan seksual, silahkan ke dinas-dinas yang terkait atau ada organisasi yang menaungi itu. Banyak organisasi-organisasi yang menaungi kekerasan seksual itu sendiri. YMM Ya, adakah? Adakah YMM yang YMM menaungi tidak yang Iya. kemudian kekerasan seksual tersebut? Ya, Atau- kalau sebenarnya ini di Sinja itu sendiri diusahakan, ya, Oke, sedang mengusahakan. diusahakan. Apalagi di bidang saya itu sendiri akan membentuk akan membentuk Lembaga. tempat ya, Lembaga seni otonom. lembaga seni otonom yang akan menaungi beberapa Dinas-dinas orang-orang yang terkena kekerasan seksual. Oke. Jadi ketika ada yang terkena kekerasan seksual, silahkan akan berhadapan dengan kami, dan kamilah yang akan menyampaikan ke dinas-dinas terkait seperti kepolisian atau dinas-dinas pemberdayaan perempuan dan anak, Oke. ya, yang akan menyelesaikan permasalahannya, dan kita akan menjadi payung untuk para korban-korban atau bisa dibilang menjadi orang-orang yang
bisa menjadi korban selanjutnya. Jadi mungkin ketika kita menyampaikan kita membentuk LSO ini bukan hanya pada mahasiswa saja, tapi para pelajar-pelajar, kemudian orang-orang tua yang belum mengetahui bagaimana kekerasan seksual itu sendiri. Kita akan memberikan pengajaran dari pemateri-pemateri yang sesuai dengan materinya itu sendiri, atau masalah kekerasan seksual itu sendiri, atau kekerasan ya, bukan hanya seksual, karena kekerasan itu bukan hanya seksual, tapi banyak kekerasan yang membuat kita merasa tidak enak ya, merasa tidak enak. Jadi bukan hanya kekerasan seksual saja yang akan ditangani. Jadi itu saja, mungkin sudah saya sampaikan ke beberapa dinas terkait, mungkin ada kegiatan nantinya, tapi sedang diusahakan, sedang diusahakan. Jadi semoga cepat terlaksana ya. Amin. Semoga. Insyaallah. Amin. Nah, teman-teman sekalian, berbicara mengenai perempuan itu tidak akan pernah ada habisnya, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka sampai malam ini kita membahas cukup sekian saja. Nah, kesimpulannya bahwa menjadi seorang immawati adalah sebuah pilihan, namun menjadi perempuan adalah sebuah takdir. Jadilah immawati yang kemudian bisa berguna bagi sesama, karena hidup itu bukan hanya sekedar lahir, kemudian menikah lalu mati, tapi nilai esensi dari kegunaan manusia itu lahir di muka bumi itu bisa bermanfaat bagi sesama. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya tutup, saya harap demi kelancaran podcast kami selanjutnya, saya harap teman-teman bisa like, komen, dan subscribe agar supaya kita lebih semangat lagi menampilkan konten-konten selanjutnya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.